Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja perdananya sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Didampingi oleh istrinya, Nurlaili Haniah Kinanggi, serta kedua anaknya, Raja Adil Antoni dan Bijak Maria Antoni, kunjungan kali ini berpusat di Persemayan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Minggu, 1 Desember 2024. Kegiatan dimulai dengan penanaman pohon bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, DAS RH, Diah Murtiningsih, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri, serta pejabat Kementerian Kehutanan lainnya. Usai meninjau area Persemayan, Menteri Kehutanan menyerahkan 1.250 bibit tanaman kepada warga dari beberapa wilayah, termasuk Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Balikpapan. Bibit yang dibagikan meliputi mangga, jambu air, jambu biji, rambutan, alpukat, durian, tabebuya, dan pucuk merah. Penerima bibit berasal dari berbagai kalangan, seperti bank sampah, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, UNU, dan Universitas Mula Warman, Unmul, hingga masyarakat umum. Raja Juli Antoni menekankan pentingnya persemaian besar seperti Mentawir dalam mendukung rehabilitasi dan reforestasi hutan di Indonesia. Ini salah satu dari 7 persemaian besar, selain 54 persemaian kecil yang dimiliki Kementerian Kehutanan. Persemaian ini bertujuan menyediakan bibit bagi rehabilitasi hutan, sekaligus mendukung masyarakat yang ingin menanam pohon di rumah atau kebun. Cukup membawa KTP, masyarakat dapat mengambil hingga 25 bibit pohon secara gratis, jelasnya. Ya, ini 2 hari kunjungan kerja saya. Hari pertama kemarin saya berkunjung ke PT Itsiku, satu perusahaan yang memiliki kerja keras selama ini untuk melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan, ya, terutama dengan penanaman aren, ya, sebuah produk yang diyakini memiliki fungsi ekologis sekaligus juga fungsi ekonomis yang baik. Kemudian saya berangkat dan menginap di BOS F, ya, Borneo Orang Hutan Survival Foundation. Ini juga sebuah inisiatif yang luar biasa dari civil society untuk menciptakan ekosistem yang baik bagi orang hutan, termasuk pelepas liaran orang hutan yang kemudian sudah dididik di BOS F tersebut. Nah, pagi hari ini saya kembali ke salah satu persemaian besar, ya. Sebelumnya saya pernah di Rumpin di Bogor. Nah, ini adalah satu dari 7 persemaian besar yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan. Di antara ada 54 persemaian kecil lainnya. Nah, tujuan dari persemaian ini tentu adalah karena kita ingin melakukan reforestasi, ya, melakukan rehabilitasi terhadap hutan kita. Nah, kita menyediakan bibit yang cukup untuk program tersebut, termasuk melayani masyarakat yang ingin menanam lebih banyak pohon di rumah dan di kebun mereka. Jadi tinggal datang ke sini, bawa KTP, nanti kita kasih 25 bibit, ya, apakah itu pohon keras ataupun estetika maupun yang bisa HBK, ya, hasil hutan bukan kayu. Barangkali demikian, cukup ya. Untuk kali ini berapa banyak bibit yang diberikan pada warga? Ada 1.250 bibit kita serahkan ke masyarakat. Sekali lagi, masyarakat yang membutuhkan bibit silakan datang ke sini, bawa KTP, nanti masing-masing keluarga, masing-masing KTP dapat berikan 25 bibit. Itu khusus masyarakat sekitar atau boleh dari luar? Siapapun boleh, Gratis. tapi 25 gratis. Selain Oke, makasih. Penghijauan di IKN seperti apa, Pak? Sejauh ini? Ya, ini ada ibu deputi dari IKN. Kami bekerja sama, ya, dengan IKN untuk menghijaukan, mereforestasi ibu kota kita, ya. Sekarang kita sudah 1.800 hektar yang bagian dari program rehabilitasi dari kami. Soalnya nanti tentu IKN akan bekerja sama dengan ada universitas. Saya dulu kan PLT Wakil Kepala IKN, ya, dulu ada dengan UGM, ada dengan beberapa universitas lain. Yang pasti kita bisa meyakini bahwa apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, ya, bahwa IKN itu akan menjadi ibu kota yang Forest City, ya, itu akan terjadi dengan kerjasama. Itu buktinya tadi juga di BOS Foundation itu, ya.
itu dari awalnya 2001 itu ilalang yang memang bekas dulu illegal logging ya, kemudian ditanami sekarang betul-betul bisa menjadi hutan yang baik. Nah itu juga yang insya Allah akan dikerjakan bersama-sama antara kami dan NOIKN untuk mereforestasi IKN. Cukup ya. Menteri Raja Juli juga membagikan pengalamannya selama kunjungan kerja. Pada hari sebelumnya, ia mengunjungi PT Ciku yang aktif dalam rehabilitasi hutan melalui penanaman aren, serta menginap di Borneo Orangutan Survival Foundation, BOS, yang berfokus pada konservasi dan pelepasliaran orangutan. Salah satu penerima bibit, Aspian Nur, warga Samboja, mengungkapkan rasa syukurnya. Saya sangat senang mendapatkan bibit durian, kelengkeng, dan alpukat. Bibit ini akan saya tanam di kebun, ujarnya. Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian hutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.